Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan membahas tentang diagram Cartesius. Kita telah melewati bab 1. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu diagram Cartesius. Pada pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah kedudukan dalam bidang Cartesius. Menentukan suatu titik pada diagram Cartesius adalah X, bukan koma ini ya, dan Y. Jadi yang ditentukan titiknya itu, yang pertama adalah X-nya dulu, yang berbentuk garis horizontal, kemudian Y, garis vertikal. Titik X, ini garis X, ini garis Y. Tengah-tengahnya perpotongan antara X dan Y di sini ya. Ini adalah titik 0, tengah-tengah. Dulu waktu kita pelajari di bilangan bulat, ya, pada suatu garis di sini 0 dan di sini sebelah kanan positif 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Di sini kita menggunakan sampai 10 aja ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terus ini. Ini ada tanda panah, artinya tak terhingga. Cuma layarnya kan nyampainya 10, jadi kita cuma sampai 10 aja. Kemudian sebelah kiri negatif, sebelah kirinya 0 ya. Kita pernah pelajari ini waktu kelas 1 di bilangan bulat. Ya, ini adalah garis X. Sekarang Y ke atas dan ke bawah. Ke atas berarti positif. Ya. Kalau ke bawah negatif. Sekarang contoh. Tentukan titik 5 dan 8. 5-nya apa? 5-nya itu dari X dan 8-nya dari sumbu Y. 5-nya dulu X, sumbu X di sini, dan Y. Titik 8-nya dari Y di sini, maka di sini titik A. Paham ya? Mudah sekali ya. Sekarang tentukan titik B. Negatif 4, X-nya, Y-nya 5. Nah, di sini titik B. Paham? Kemudian C. X-nya dulu 5, ini X. Yang belakangnya Y 5 dan negatif 5, maka ke bawah. Di sini titik C. Mudah sekali ya anak-anak. Oke, selanjutnya kuadran pada diagram Cartesius. Ada 4 kuadran, diantaranya sebelah sini artinya X, Y nya itu positif dan Y nya positif, itu di kuadran 1. X nya seperti ini ya, X dan Y sama-sama positif di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 X-nya apa? Negatif. Y-nya ke atas positif. Jadi kalau ada titik di sini itu di kuadran 2 pastinya X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya apa? Daerah sini. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Di kuadran 4 X-nya apa? Positif. Y-nya negatif. Paham ya? Mudah sekali. Contoh. Sekarang tentukan kuadran titik A. 3 dan 5 sama-sama positif. 3 dan 5 di sini berarti ya. 3 dan 5 di sini titik A,
di kuadran 1. Tentukan titik B, negatif 2 dan 5. Ini sini berarti ya, negatif 2, X nya, Y nya 5. Di sini titik B. Kuadran C, kuadran berapa? X nya positif, Y nya negatif, di kuadran 4. Kita sekali ya, nya negatif. Di sini titik C. D, negatif 3 dan negatif 6. Di sini kan X nya negatif 3, Y nya negatif 6. Nah, di kuadran 3. Paham ya? Kita sekali. Lanjut. Kedudukan 2 garis. Kedudukan 2 garis pada diagram kartesius diantaranya terdapat 1. Sejajar, 2 garis tersebut sejajar, kemudian berpotongan, berimpit. Yang pertama, 2 garis dikatakan sejajar apabila ya ini ada garis M dan garis N. Garis M dan N dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut menghadap arah yang sama dan tidak berpotongan meskipun diperpanjang sampai tak terhingga. Arahnya sama kan? Sama-sama ke sini. Dan jika diperpanjang, ini diperpanjang, ini diperpanjang, tidak akan memotong. Arahnya sama. Namanya sejajar. Ingat-ingat ya. Kemudian 2 garis berpotongan. 2 garis berpotongan garis M dan N dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut memotong dan mempunyai satu titik potong persekutuan. Ada garis M, kemudian garis N, berpotongan kan? Ya, di titik ini ya. Perpotongannya di mana? Negatif 2, titik dulu ya. Negatif 2 dan 4. Perpotongannya di sini. Dulu. Ya. Di sini bisa kita lihat perpotongannya apakah tegak lurus? Ya. Dikatakan tegak lurus apabila memotongnya itu 90 derajat sudutnya. Membentuk sudut 90 derajat. Oh ya, membentuk ya. Jadi perpotongannya itu adalah tegak lurus, simbolnya seperti ini. N, perpotongan tegak lurus dengan N seperti ini. Paham ya? Kalau tidak berpotongan tegak lurus, ya sudah, tulis saja berpotongan itu aja. Tapi kalau ini tegak lurus, maka simbolnya seperti ini. Paham? 2 garis berimpit. 2 garis dikatakan berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus yang sama atau pada suatu bidang. Di sini garis M yang hijau ya, terus garis N itu yang hijau, sama-sama di garis ini. Garisnya sama, maka dikatakan berimpit. Bisa dipahami ya, bisa dibedakan antara kesejajaran, perpotongan, dan berimpit. Lanjut. Saya punya soal cerita. Gambarlah koordinat titik A 1 dan negatif 2, B 8 dan negatif 2, titik C 1 dan 2, dan titik D 8 dan 2 pada bidang koordinat kartesius. Soal yang pertama A. Tentukan nama bangun datar yang terbentuk oleh titik-titik tersebut. Yang kedua B. Tentukan luas bangun tersebut. Oke, kita selesaikan. Kita buat diagram kartesiusnya seperti ini. Sini X, sini Y. Ya, diketahui titik A 1 dan negatif 2, titik B
8 dan negatif 2, titik C 1 dan 2, titik D 8 dan 2. Tanya yang pertama, A, nama bangun yang terbentuk, B, luas bangun yang terbentuk. Kita jawab. Titik A kita tentukan, X-nya di 1, Y-nya di negatif 2. Nah, di sini berarti ya. Ya, di sini titik A. Titik B 8 dan negatif 2. Titik C 1 dan 2. Titik D 8 dan 2. Kita lihat bangun apa yang terbentuk. Ya, sini, di sini, sini dari A. Ini bangun apa yang terbentuk ABCD? Ya, bangun persegi panjang. Nama bangun yang terbentuk adalah bangun persegi panjang. Dan luas, maka luas persegi panjang, panjang kali lebar. Kira-kira berapa panjangnya ini? Ya, kita lihat dari sini ke titik, kita lompat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka panjangnya ini berapa? 7. Sekarang berapa lebarnya? Nah, dari sini ke atas 1, 2, 3, 4. Maka lebarnya 4. Berapa 7 kali 4? 28. Ya, ini kita buat satuannya cm ya. Jadi luas bangun yang terbentuk adalah 28 cm. Paham ya anak-anak? Mudah dipelajari. Silakan kalau masih belum paham, silakan putar kembali video ini sampai kalian paham. Sekarang tugas. Kerjakan LKS uji kompetensi 2 Romawi A, B, dan C, halaman 19 sampai 21. Kerjakan di buku tulis disertai cara ya, kecuali yang pilihan ganda atau abisian itu kalian nggak perlu cara, nggak apa-apa. Tapi kalau soal uraian harus pakai cara ya. Jika sudah selesai, silakan foto hasil pekerjaan dan kirim melalui Google Classroom. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya tunggu hasil tugasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.